Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini adalah hari yang berbahagia dan penuh sukacita, khususnya untuk Mbak Dwi. Selamat ulang tahun Mbak Dwi. Kiranya dengan bertambahnya usia, Mbak Dwi boleh terus bertambah mengasihi Tuhan, bertambah setia dalam mengikut dan mentaati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujikan, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, bila pagi hari ini, pagi ini, Tuhan kembali memberikan kesempatan buat kami, untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kami dalam persekutuan pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Tuhan memimpin setiap hati kami boleh sungguh-sungguh di dalam melakukan persekutuan ini. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pak DSS, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan yang melimpah, hamba-Mu dipakai untuk menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan pagi pada hari ini. Kiranya semuanya boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nggak dengar suaranya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan pujian bahwa nama Yesus selalu.
Tuhan Maha di surga yang selamanya ku sembah. Indahlah namanya, ada bagi tiap jiwa. Indahlah namanya, ada bagi tiap jiwa. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita berdoa sebelum kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur di pagi hari ini, ialah di saat yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami berkesempatan datang pada Engkau. Kiranya hati kami dipenuhi rasa ucapan syukur sekaligus hati yang rindu untuk mendengar firman sekaligus juga merenungkan dan melakukannya. Tolong kami semua ya Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, bolehkah saya mendapat respon dari Bapak Ibu semua? Apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke. Ya. Kecil, Pak. Ya? Kecil, suaranya kecil. Oke, saya coba cek lagi ya. Terima kasih untuk responnya. Kalau sekarang masih kecil? Tempatku sih gede sih. Tempatku sih bagus, oke. Oh, bagus. Oke, Pak, oke. Oke ya. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemarin hari Minggu kemarin saya berkhotbah, salah satu bagian yang saya dan kita dengarkan bersama adalah ada satu kata yang menarik di dalam Alkitab kita, yaitu tentang roh dan juga nafas itu artinya sama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama roh yang membantu dalam doa. Saya tidak membukakan ayat Alkitabnya karena sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sadar bahwasannya antara nafas dan roh itu sama, tentu ada satu kepentingan atau satu tujuan di mana kata yang sama sekali lagi bukan kebetulan. Nah, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, satu ayat aja. Roma 8 ayat 26 bagian yang A. Bagian yang A ya, Bapak Ibu sekalian bisa menyimak di depan atau buka Alkitabnya, saya sudah kasih Alkitab di sini ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, membaca bagian Alkitab ini rasanya kita seperti kebingungan. Ada rasa kebingungan seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, kalau demikian ini terjadi, lalu apa artinya sepanjang ini kita terus berdoa pada Tuhan? Toh kita nggak tahu sebenarnya harus berdoa, gitu kan. Tetapi kita diingatkan bahwa bagian awal dari ayat ini mengatakan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, kalau dari satu rangkaian ini ternyata kita punya kelemahan, maka kita tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi roh itu membantu kita. Kira-kira ayatnya seperti itu. Jadi inti dari kalimat ini, kalau boleh saya memberikan satu kalimat aja, kita tuh punya kelemahan. Sehingga kita tidak mampu untuk berdoa yang sebenarnya. Nah, kita lihat dari kata yang ada, ruah itu dalam perjanjian lama, pneuma perjanjian baru, itu artinya sama, roh dan nafas itu sama. Jadi Tuhan menghembuskan nafas pada waktu manusia diciptakan, itu ruah. Itu menarik. Jadi kata nafas, kemudian kata roh itu sama. Doa adalah nafas, kalau saya katakan sekarang juga roh hidup orang percaya. Itu John Calvin mengatakan demikian, artinya adalah setiap orang percaya kalau tidak berdoa, ya nggak hidup. Nah, ternyata kalau kita lihat ini, nafas itu adalah roh. Jadi doa kalau kita mengatakan adalah
roh hidup orang percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang kita yang mempercayai bahwa kita itu ya di mana Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita, makanya kita menyadari bahwasanya kemampuan berdoa itu karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi sesudah Roh atau Roh Kudus itu hadir dalam kita, sesungguhnya barulah ada doa yang benar tentunya. Sebelum ada Roh Kudus di dalam hati kita, yang dikatakan juga nafas, kita nggak bisa berdoa. Doa kita itu bisa salah. Kita tidak mampu untuk berdoa. Jadi sulit mengatakan kalau ini menemukan seorang demi Roh Kudus tanpa doa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, inilah kaitannya seperti ini. Kita sebagai orang percaya, kalau kita didiami oleh Roh Kudus, itulah yang memampukan kita untuk berdoa. Tanpa Roh Kudus di dalam hati kita, sesungguhnya kita tidak mampu berdoa. Ya, disitulah makanya firman Tuhan ini Roh membantu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat, doa itu kalau boleh runtutan, asalnya dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang membantu kita untuk berdoa. Jadi itulah kaitan eratnya antara doa dan roh. Kalau doa tadi nafas hidup orang percaya dan berasal daripada Roh Kudus itu sendiri. Roh yang tinggal di dalam setiap kita. Saya ketika melihat bagian ini, saya juga menyadari ternyata selama kita berdoa, sesungguhnya ada kelemahan-kelemahan ketika Roh Kudus itu tidak ada. Jadi yang penting di dalam setiap kita di pagi hari ini menyadari Roh Kudus itulah yang membantu kita, menolong kita untuk kita berdoa. Tentunya berdoa dengan benar. Nah, kita lihat, perhatikan ayat ini. Demikian juga Roh membantu. Nah, tekanan yang kita bicarakan hari ini memang membantu kita di dalam doa. Apa sih maksudnya membantu kita di dalam doa? Sekali lagi ingat, Roh Kudus itu yang awal daripada doa kita. Dan doa kita menjadi benar. Nah, kata membantu ini cukup menarik Bapak sekalian. Ketika kita melihat bagian-bagian catatan yang sudah coba saya buat, membantu itu apa ya? Membantu yang bagaimana begitu kan? Kalau kita tanpa Roh Kudus, itu kalimatnya sampaikan, kita cenderung meminta ular, bukan ikan. Firman Tuhan kan, kalau kamu minta ikan, masa sih Tuhan memberikan ular? Tapi tanpa Roh Kudus, justru kita mintanya ular, bukan kita minta ikan. Tanpa Roh Kudus, tanpa Roh itu, kita meminta batu, bukan minta roti. Kalau firman Tuhan baca, masa sih kalau kamu minta roti, Tuhan memberikan batu? Kan tidak. Tetapi kita bisa saja seperti itu. Yang kita minta itu bisa salah. Nah, ini ada beberapa bagian yang menjadi perenungan kita bersama ya. Jadi memohon apa yang buruk bagi kita dan menentang yang baik bagi kita. Inilah ketika Roh Kudus perlu membantu kita. Karena yang kita mohon itu yang buruk, bukan yang baik. Kemudian kita mungkin saja berdoa berlawanan dengan kemurahan hati Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah belajar tentang kemurahan hati. Nah, saya nggak perlu panjang lebar. Artinya ada kemungkinan ketika Roh Kudus itu tidak membantu kita mungkin doa kita itu berlawanan dengan kemurahan hati Allah. Dan yang ketiga, kita mungkin memohon apa yang dapat melukai kita. Saya kata Bapak Ibu sekalian, apa yang kita minta atau mohon pada Tuhan, bisa saja itu melukai kita. Kalau doa itu dikabulkan. Jadi ada banyak permintaan manusia. Tapi ketika itu dikabulkan, justru melukai dari pemohon itu sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak membantu kita. Tapi berbeda ceritanya kalau Roh Kudus membantu kita. Kita mungkin mohon apa yang akan menumbuhkan keinginan dosa kita. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang ditulis dengan huruf yang miring dan warna merah itu. Kita mungkin mohon apa yang menumbuhkan keinginan dosa kita. Ketika kita minta sesuatu,
kemudian dikabulkan, justru disitulah kita melihat dengan mudah keinginan-keinginan dosa kita itu bertumbuh. Nah, Bapak sekalian, itu kita perlu perhatikan hal yang seperti itu. Kemudian kita mungkin tidak berdoa bagi sebenarnya apa yang kita butuhkan. Kita butuhnya itu yang betul kita perlu, tapi ternyata yang kita doakan bukan yang kita butuhkan, sesuatu yang lain. Kemudian kita lupa apa yang seharusnya kita doakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kata lupa ini kok didoakan kok lupa ya. Terkadang kita juga mengerti bahwa kita mungkin tidak menyadari bahwa ketika kita berdoa kita tuh mau ditanyakan mau didoakan apa ya. Itu menunjukkan bahwasanya kita di saat-saat tertentu kita lupa untuk apa yang harusnya kita doakan. Kemudian kita mungkin berdoa kita mungkin tidak berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Apa sih maksudnya demikian? Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami dengan ringkas dengan apa hasil daripada doa itu. Misalnya seperti ini, kalau di awal saya mengatakan mungkin kita cenderung minta ular bukan ikan, meminta batu bukan roti. Misalnya tanpa Roh Kudus, cenderungan manusia adalah meminta pada Tuhan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Apa itu? Tuhan, saya ingin minta diberkati dengan rumah, diberkati dengan barang-barang mewah, diberkati dengan sukses. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi ingat, itu bukan, kita perlu perhatikan, barangkali itu bukan timbulnya dari Roh Kudus. Kalau kita meyakini Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, bukankah yang kita minta itu adalah keinginan-keinginan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan yang ada dalam setiap kita. Apa yang kita butuhkan sungguh-sungguh, bukan apa yang kita inginkan, yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ada satu yang menarik ketika saya berbincang dengan teman-teman saya. Ini lagi ribut tentang teologi kemakmuran. Ini lagi seru gitu ya. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekannya, tetapi anehnya seperti ini. Kalau dalam satu teologi yang seperti itu, menyadari bahwa Tuhan kita itu kan kaya, yang punya segalanya, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang kaya. Nah, kalau anak-anak kaya, kenapa minta kaya lagi? Tahu maksud saya, Bapak sekalian? Kita itu anak Tuhan, Tuhan itu yang punya segalanya, yang kaya raya, yang punya segalanya, dan kita adalah anak Tuhan yang mewarisi kerajaan Allah yang punya segalanya. Tetapi ketika kita berdoa, kita minta kekayaan. Bukankah aneh kalau kita melihat bagian ini? Tapi bukan bermaksud untuk menyudutkan, tidak, tapi untuk jadi satu pemikiran kita bersama. Artinya adalah ketika yang diminta itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Kalau sadar Tuhan memang Tuhan kita kaya, kenapa kita minta kaya? Kan menjadi satu pertanyaan bagi kita. Lain kalau kita membutuhkan, karena keadaan sulit, bagaimana kita mendapat beras itu susah, ya minta. Oh ya Tuhan, saya minta beras. Bukan karena saya itu anak Tuhan, saya itu Tuhan kaya raya, saya minta beras. Aneh begitu ya. Tunjukkan dulu kita itu anak Tuhan yang kaya raya, Tuhan punya segalanya, tapi kita minta kekayaan lagi. Saya minta ini, minta ini. Tidak perlu minta, karena kita sudah mewarisinya. Nah, itu menjadi perenungan kita, menjadi pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Apakah kita ketika melihat hal seperti itu, apakah berteologi seperti itu cocok dalam kehidupan kita? Sekali lagi, saya tidak menyerang, tetapi sekali lagi, mari kita renungkan bagian-bagian yang berkontradiksi dalam kehidupan keimanan kita. Ketika kita berdoa, ini kan kontradiksi. Meminta ular, bukan ikan. Nah, mari kita belajar bahwasannya Roh Kudus itu membantu kita. Pokoknya di situ sekalian. Bukan karena kita, status kita itu anak Allah atau apa, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita itulah yang membantu kita dalam doa. Nah,
Kita membutuhkan bantuan Roh Kudus. Dalam doa tadi kan karena nggak ada Roh Kudus. Itu saya mengutip dari James Asher gitu ya. Imajinasi yang berlebihan. Memang di buku itu tidak menyebutkan secara rinci, tapi kira-kira seperti ini. Karena sesuatu yang melebihi daripada pemikiran manusia, keinginan manusia, kita berimajinasi berlebihan. Salah satunya ya tadi, kita itu orang kaya, kita berlebihan berimajinasi. Meskipun status kita itu anak Allah, kita berlebihan. Kita mintanya, saya pernah baca satu buku, itu juga dikarang oleh salah seorang yang menganut aliran teologi kemakmuran ya. Kalau berdoa, mintalah pada Tuhan. Kita itu kan diberi kuasa oleh Tuhan untuk minta sesuatu. Jadi kalau minta mobil mereknya apa, warnanya apa, serinya apa, doakan semua. Dan minta sama Tuhan, dan nanti Tuhan jawab. Ya, dia punya pengalaman dijawab Tuhan, bagus. Tetapi saya mengatakan, inilah imajinasi yang berlebihan. Imajinasi yang berlebihan. Kalau imajinasinya tepat, tidak berlebihan, kita minta, tanpa minta pun, Tuhan juga memberikan juga. Tetapi ketika kita minta tepat seperti itu, itulah imajinasi yang berlebihan. Kalau diberikan Tuhan meleset sedikit bagaimana? Apakah akan kecewa pada Tuhan? Padahal pemberiannya itu yang tepat bagi Tuhan. Adalah imajinasi yang berlebihan di dalam doa-doa yang kita naikkan pada Tuhan. Saya, kalau ditanya seperti apakah Pak Edi setuju dengan doa yang seperti itu? Tidak. Tapi kita andaikan kita harus minta mobil, yang minta aja sesuai dengan kebutuhannya apa. Bukan mereknya apa, tahunnya berapa, harganya berapa, warnanya apa, saya pikir itu tidak terlalu penting buat kita. Tapi mungkin di saat-saat tertentu, berarti bukan yang universal, yang umum, di saat-saat tertentu kita bisa minta pada Tuhan. Tidak tepat persis, tapi artinya adalah mendekati. Tuhan kebutuhannya seperti ini, dipertajam lagi, tapi bukan mendetail. Kalau mendetail itu artinya imajinasi berlebihan dan artinya melemahkan daripada kuasa Tuhan sendiri. Dia yang berdoa itu seolah mampu untuk mewujudkan doanya. Dan itulah imajinasi berlebihan. Saat yang seperti itulah kita membutuhkan bantuan Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, ketumpulan roh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika, kok roh ada tajam atau tumpul? Maksudnya bukan seperti itu. Tapi adalah ketika kita memahami ketumpulan roh itu, rasa kepekaan kita terhadap sesuatu itu tumpul. Jadi ketika kita bersama-sama dalam berkomunitas, ini kan konteksnya kita kan persekutuan doa. Kita ngobrol biasa pun, kita mendengar, oh iya ini ada pokok doa yang harusnya saya masuk dalam pokok doa saya. Kita berbincang itu kan artinya kita membicarakan sesuatu dan kita mengerti pasti ada pokok pembicaraan. Di dalam pokok pembicaraan itu kita mengerti, oh ya apa yang bisa saya bawa di dalam doa saya. Kalau apalagi orang itu minta didoakan, ya segera doakan. Nah, kita terus belajar. Ketika kita mengalami ketumpulan roh itulah, kita perlu bantuan Roh Kudus. Kemudian kelemahan iman, ya Bapak Ibu sekalian, bukan bermaksud melihat iman kuat atau iman itu lemah, tidak. Tetapi maksudnya kelemahan iman adalah kita itu kurang percaya kepada Tuhan dan kurang percaya pada doa kita. Nah, ketika kita berdoa terus-menerus dan ternyata tidak dijawab Tuhan, bisa jadi kita mengalami kelemahan iman. Kenapa sih Tuhan nggak jawab? Kenapa sih Tuhan nggak jawab? Di saat seperti itu, Roh Kudus membantu kita. Bukan masalah soal doa kita tidak terjawab. Tapi sekali lagi mungkin kita minta ular daripada kita minta roti. Maka kita perlu bantuan Roh Kudus. Kemudian perasaan yang dingin. Perasaan yang dingin seperti ini, kita seperti ya sudahlah, pokoknya saya berdoa aja, tapi saya sudah nggak punya passion untuk berdoa. Karena ini hari Rabu ada doa pagi, ya udah doa pagi aja. Tapi sebenarnya perasaan kita udah dingin, udah nggak ada passionnya lagi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hati-hati dengan yang model-model seperti ini. Perasaan yang dingin itu membuat doa kita ya terucap dari mulut, tapi tidak keluar dari hati. Kita dingin aja. Nah, sekalian, di saat seperti itulah
Kita datang pada Tuhan, minta bantuan, atau Roh Kudus tepatnya membantu kita di dalam doa. Kemudian kelemahan dalam memohon, maksudnya seperti ini, memohon itu bisa, kelemahannya itu bisa salah memohon, atau kita kurang berjuang keras di dalam memohon kepada Tuhan. Bukan konteksnya doa, tetapi apa yang terjadi di dalam Alkitab kita ketika Tuhan mau menghukum, kemudian terjadi tawar-menawar. Bapak Ibu ingat cerita itu ya, nanti bisa buat tebak-tebakan itu ya. Tuhan minta ada 50 orang ditawar terus sampai turun. Nah, itu ada ya. Seperti itulah kita berdoa pada Tuhan. Kadang mungkin kita perlu berjuang gigih. Andaikan kita mengerti, seharusnya standarnya seperti ini, tapi karena tidak mampu kita minta turun. Kita seolah tawar-menawar pada Tuhan, bukan tawar-menawar dagang. Ya. Tapi artinya inilah kita memahami kelemahan dalam memohon. Kita terus berjuang. Apapun yang ada terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa. Sekali lagi ingat, barangkali pokok doanya salah, kita mintanya salah, atau juga kita sudah mulai lemah, tidak kuat lagi untuk berdoa. Kemudian kelesuan dalam menunggu. Bapak Ibu sekalian, menunggu waktu Tuhan di dalam jawaban doa seringkali ini menjadi satu hal yang membuat kita menjadi lesu. Kapan sih Tuhan menjawab doa kita? Kapan sih Tuhan menjawab doa saya? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tidak mudah untuk mengatasi bagian ini. Kelesuan dalam menunggu, tepatnya menunggu jawaban doa itu tidak mudah. Seringkali kelesuan dalam menunggu itu membuat kita goyah di dalam iman kita. Tetapi sekali lagi ingat Bapak sekalian, doa itu adalah nafas. Doa kalau dikatakan juga roh. Jadi yang memampukan kita berdoa adalah roh. Kalau kita merasa lesu, artinya barangkali doa itu timbulnya bukan dari roh, tetapi dari keinginan kita sehingga kita lesu. Nah, kalau kita sadar bagian ini, doa saya belum terjawab. Pertanyaan kita seharusnya bukan waktu kapan doa itu dikabulkan, tetapi kembali kepada Roh Kudus yang membantu kita. Tugas kita adalah berdoa sesuai dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Tentang waktunya itu Tuhan. Nah, dengan begitu kita tidak mengalami kelesuan dan kita akan terus bersemangat untuk berdoa. Kemudian terlalu memikirkan urusan diri sendiri. Jadi kalau kita berdoa, yang kita naikkan urusan kita semua. Nah, kita perlu diingatkan pagi hari ini. Roh Kudus akan membantu kita. Hidup ini bukan tentang saya saja, tetapi tentang dunia. Di mana Tuhan tempatkan kita. Di dunia, di Asia Tenggara, di Indonesia, di Pulau Jawa, di Jakarta, dan di kelurahan kita masing-masing. Disitulah kita menjadi satu bagian dari banyak orang lain. Dunia ini bukan tentang saya, tetapi betul-betul tentang dunia yang Tuhan ciptakan. Jadi mari kita juga memikirkan urusan-urusan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan kita doakan. Dan kita bersyukur kalau tiap hari kita juga mendoakan, ada suku-suku, ada kemudian pos-pos yang ada di PIPKA, kemudian juga kita mendoakan rekan-rekan kita. Jadi hidup kita bukan tentang diri kita sendiri. Kita mendoakan juga negara-negara. Artinya adalah tidak fokus hanya kepada urusan diri sendiri. Kita boleh mendoakan diri sendiri, boleh. Tetapi tidak terlalu memikirkan tentang diri kita sendiri. Dan yang terakhir, terlalu sedikit berbelas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian perhatikan yang dua bagian yang terakhir ini. Terlalu memikirkan rasa diri sendiri itu kita perlu bantuan Roh Kudus. Tapi terlalu sedikit berbelas kasihan pada cara orang lain, itu juga kita perlu bantuan Roh Kudus. Kalau kita sadar bahwasannya kita punya Roh Kudus, belas kasihan itu biasanya akan selalu muncul. Bukan melihat diri kita, tapi kita melihat ada sesuatu yang bisa kita
berikan belas kasihan kepada orang lain. Kalau kita terlalu melihat diri kita, kita akan mungkin mengatakan kita akan selalu berkekurangan. Karena kita menjadi terlalu khawatir akan hari depan. Bagaimana nanti 5 tahun ke depan atau nanti tahun 2021, nggak salah tahun 5 tahun depan 2021, bagaimana hidup kita? Semakin kita khawatir akan ke depan, kita akan fokus pada diri kita sendiri. Akhirnya kita lupa atau sedikit berbelas kasihan, terlalu sedikit. Maka kita diingatkan di pagi hari ini bahwasanya hidup itu bukan tentang kita saja, tapi tentang dunia yang Tuhan percayakan bagi Allah. Salah satu, kita perlu berdoa karena kita terlalu sedikit berbelas kasihan terhadap kesalahan orang lain. Makanya kita terus berdoa. Melihat realitas yang ada di sekitar kita, yang memang Tuhan percayakan. Kenapa kita tempatkan di tempat kita masing-masing? Karena Tuhan punya rencana bagi setiap kita, kan soal diri kita. Jadi bagaimana kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan dinyatakan melalui kita. Mari kita berdoa bersama-sama, melihat realitas yang ada, maka bagian-bagian yang perlu kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, yang lain lagi kita juga perlu mendukung doa khususnya untuk 8 dari saudara-saudara kita yang sudah kita pilih. Kita doakan di dalam 3 tahun ke depan, setidaknya 3 tahun ke depan, mereka bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi dalam ini tidak memikirkan tentang diri. Kalau kita berpikir tentang diri sendiri, nggak ada habisnya. Tetapi dengan 8 orang yang bersedia, yang sudah didukung tentunya dengan izin keluarga untuk menjadi majelis, itu kita syukuri. Dan kemudian ini dalam masa pembentukan formatur atau tepatnya struktur organisasi yang tepat bagi 8 orang, kita dukung doa. Kita tidak memikirkan tentang diri sendiri, tapi kita berpikir secara luas, secara khusus bagi gereja kita. Siapa yang memampukan doa demikian? Roh Kudus yang memampukan kita semua. Kiranya kita semua diberkati dengan renungan pada pagi hari ini. Simpel aja, ingat, ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah sumber dari segala doa kita. Tanpa Roh Kudus, kita berdoanya salah. Maka kita perlu bantuan Roh Kudus. Bapak-Ibu sekalian, kita fokuskan sekarang di dalam doa-doa yang kita naikkan. Sadari dulu, ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Amin. Waktu saya kembalikan pada Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Edi untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kemarin saya sudah share melalui WA kepada Bapak Ibu semua doa-doa yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Kita lihat slide untuk mengingatkan Bapak Ibu semua. Ada 27 pokok doa pada pagi hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita akan memujikan Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai-samanya. Kasih-Nya tak pernah
selamanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pak Edi. Dan kami berdoa juga untuk Mbak Dwi, yang bersyukur Mbak Dwi begitu setia pada Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini tepat Mbak Dwi berulang tahun ke-51. Tuhan yang melimpahkan berkat bagi Mbak Dwi. Khusus tepat ketika kami dalam persuan doa, Mbak Dwi hari ini berulang tahun ke-51. Berkat Tuhan limpah-limpahkan bagi dia. Kesehatan yang terbaik, semangat melayani, dan semua talenta dan karunia Tuhan sudah limpahkan bagi Mbak Dwi. Tuhan juga memakai Mbak Dwi untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala yang dirindukannya diberkati Tuhan dan diwujud nyatakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila sukacita yang Mbak Dwi alami, juga kami boleh merasakan sukacita yang dirasakan oleh Mbak Dwi. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.